Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pelajaran tematiknya. Namun sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, setelah kita selesai berdoa, mari kita lanjutkan pelajaran tematik hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tematik tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Baik anak-anak, di halaman silakan disiapkan dulu ya buku temanya, kemudian dibuka mulai dari halaman 98. Nah, anak-anak, di halaman 98 ini pada pembelajaran keempat dengan kegiatan ayo mengamati. Nah, silakan kalian diamati baik-baik. Di sana ada gambar Udin yang pandai menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, Udin melakukan berbagai cara untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Udin suka mandi sebelum pergi ke sekolah. Udin juga mandi setelah pulang dari bermain. Nah, mandi itu adalah salah satu cara untuk membersihkan atau menjaga kebersihan tubuh kita ya anak-anak. Jadi kita harus rutin mandi. Dilakukan 2 kali sehari. Nah, selain mandi, kita juga harus rutin mencuci rambut kita ya anak-anak. Nah, kita minimal mencuci rambut kita 3 kali dalam 1 minggu. Selain kita mencuci rambut kita dan mandi, kita juga harus menjaga kebersihan tubuh yang lainnya, yaitu kuku. Nah, kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang perlu dirawat ya anak-anak, dengan cara dipotong secara rutin supaya kuku kita tetap bersih dan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel karena kuku kita pendek, tidak panjang. Selain memotong kuku, kemudian mencuci rambut dan mandi, kita juga harus rutin mengganti pakaian kita setiap hari ya anak-anak. Jadi setelah mandi itu jangan menggunakan pakaian yang telah dipakai. Pakaiannya harus diganti, dan pakaian yang telah dipakai atau sudah kotor itu harus dicuci. Nah anak-anak, apakah kalian sudah bisa mencuci baju kalian sendiri atau pakaian kalian sendiri? Nah, jika belum, mulai hari ini kalian coba sedikit-sedikit bantu orang tua kalian di rumah ya, dengan cara mencuci pakaian kalian sendiri. Nah, bagaimana cara mencuci pakaian dengan baik dan benar? Nah, sekarang di sini kalian bisa melihat Udin yang memperagakan bagaimana cara mencuci pakaian dengan baik dan benar. Selain kalian menyimak apa yang Udin lakukan, kalian juga bisa mendengarkan apa yang Ustazah jelaskan mengenai cara mencuci pakaian dengan baik dan benar. Nah, mencuci pakaian ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan kita ya anak-anak, supaya tetap sehat. Nah, di sini kalian bisa perhatikan baik-baik, ada beberapa langkah dalam mencuci pakaian dan membuat pakaian menjadi rapih. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa lihat. Nah, di sana ada Udin yang memisahkan bajunya. Nah, jadi ketika kita ingin mencuci pakaian, kita harus memisahkan baju terlebih dahulu. Dipisahkan ya berdasarkan warnanya. Dipisahkan antara baju yang berwarna dan baju yang cenderung berwarna putih, supaya baju yang putih tersebut tidak terkena luntur atau terkena warna dari pakaian yang lunturnya. Jadi dipisahkan. Kemudian langkah yang kedua, pakaian yang telah dipisahkan itu dimasukkan ke dalam ember yang telah berisi air yang telah dicampur dengan sabun. Pakaian tersebut direndam beberapa saat sesuai dengan waktu pada kemasan sabun. Apakah itu 15 menit atau 30 menit? Nah, silakan kalian bisa membaca di kemasan sabun. Nah, untuk langkah ketiga, setelah pakaian direndam beberapa saat, langkah ketiga itu adalah silakan kalian kucek pakaian kalian dan lihat ada bagian-bagian
yang kotorkah atau noda membandel, silakan dikucek, digosok-gosok menggunakan tangan, atau apabila susah kalian bisa menggunakan sikat untuk mencuci pakaian. Nah, dikucek-kucek, digosok-gosok sampai noda yang membandalnya hilang. Setelah itu, pakaian yang telah selesai dikucek dan bersih, yang telah direndam tersebut, kemudian dibilas sampai bersih menggunakan air mengalir. Kemudian diperas supaya airnya terjatuh atau mengalir. Setelah itu di langkah keempat itu dijemur di bawah sinar matahari supaya bakteri-bakteri, virus yang masih tertinggal atau ada residu-residu atau bekas-bekas dari sabun dan air sabun tadi bisa hilang karena terkena sinar matahari. Dijemur sampai kering. Kemudian langkah kelima adalah setelah dijemur sampai kering, bajunya disetrika supaya rapi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu tadi adalah langkah-langkah menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan dengan cara membersihkan atau mencuci pakaian supaya bersih dan disetrika supaya rapi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ada di pembelajaran kelima ya anak-anak, di halaman 103. Ada kegiatan ayo mencoba. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian sudah menyimak bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh. Sekarang kita akan belajar menjaga kebersihan lingkungan. Selain kita merawat tubuh kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu berarti merawat tubuh. Nah, di sini ada Siti, Dayu, dan Nani yang sedang bermain bersama. Mereka bermain balok huruf. Nah, setelah mereka selesai bermain, mereka merapikan mainannya dan mencuci tangannya. Kenapa ketika kita selesai bermain, mainannya harus segera dirapikan supaya mainannya tidak terkena berbagai bakteri dan virus lainnya yang semakin menempel pada mainan. Jadi harus dibersihkan, dirapikan ke tempatnya, ditutup supaya mainannya bisa bersih dan tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Selain itu, setelah bermain itu kita harus mencuci tangan ya anak-anak, supaya apa yang telah menempel dari mainan kita tidak terbawa ke dalam tubuh kita. Apalagi ketika kita ingin makan, harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah diperhatikan baik-baik, ada banyak huruf yang terlihat pada balok-balok mainan yang dimainkan oleh Siti, Dayu, dan Nani. Di sana ada balok yang berisi huruf-huruf, mulai dari huruf A, B, C, sampai huruf Z. Nah, huruf A, B, C, sampai Z atau huruf alfabet itu jumlahnya ada 26 ya anak-anak. Ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Ada juga huruf konsonan selain huruf A, I, U, E, dan O, seperti huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Itu merupakan huruf konsonan. Nah, semua huruf-huruf tadi merupakan huruf-huruf alfabet yang jumlahnya ada 26 huruf ya anak-anak. Nah, sekarang kegiatannya, latihannya adalah temukan macam-macam huruf dalam tiap kata di halaman selanjutnya. Nah, ini silahkan kalian coba, kalian berlatih ya. Caranya kalian melingkari huruf-huruf A, I, U, E, atau O pada kata-kata yang ada di halaman 104 di bagian atas. Nah, di sini ada kata-kata benda yang merupakan alat untuk menjaga kebersihan tubuh, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi. Silahkan dari kata sabun, sampo, dan pasta gigi kalian lingkari huruf yang mengandung huruf vokal A, I, U, E, atau O. Seperti pada contoh, di kata sabun ada huruf vokal A. Silahkan dilingkari. Selain huruf vokal A, ada huruf vokal apa lagi ya pada kata sabun? Silahkan kalian lingkari sampai pasta gigi. Kemudian kegiatan selanjutnya, lingkarilah huruf selain A, I, U, E, dan O pada kata di bawah ini. Contohnya, huruf selain A, I, U, E, atau O pada kata mandi itu adalah huruf M. Kemudian
huruf apa lagi ya pada kata mandi selain huruf A, I, U, E, dan O? Silahkan dilingkari sampai kata cuci tangan. Silahkan dilingkari ya huruf-huruf yang bukan huruf A, I, U, E, dan O. Nah, setelah kalian melingkari huruf, selanjutnya ada kegiatan menyusun huruf. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Contohnya di sana ada gambar Udin yang sedang keramas. Nah, di sana keramas itu disusun dari huruf-huruf S, E, K, R, A, M, A, tapi belum tersusun dengan baik. Hanya berupa kumpulan huruf. Ketika disusun menjadi baik, menjadi kata yang baik, maka menjadi kata keramas. Selanjutnya kalian susun sendiri ya anak-anak. Di sana ada gambar sabun dan juga gambar gigi. Nah, silakan bagaimana menulis sabun? Menulis sabun yang baik dan benar dimulai dari huruf S. Silakan selanjutnya kalian kerjakan ya anak-anak, dipandu oleh orang tua. Di sana ada gambar sabun dan juga gigi. Silakan susun dengan baik dan benar. Nah, setelah kalian menyusun kata, sekarang silakan kalian latihannya adalah menghitung angka dan menyusunnya. Nah, di sini ada kegiatan berlatih. Ada Udin, Edo, dan Beni yang rajin menyikat gigi. Gigi disikat memakai pasta gigi. Banyak dus bekas pasta gigi. Nah, mereka membuatnya menjadi permainan bilangan. Silahkan kalian bantu Udin, Edo, dan Beni ya anak-anak menghitung jumlah bilangan dari yang kecil menuju bilangan besar atau disusun mulai dari angka 1 sampai 10. Nah, bagaimana cara kita menyusun angka dari bilangan kecil ke besar? Nah, jika disusun dari kecil ke besar dari angka 1 sampai 10, maka dimulai dari angka 1. Kemudian lanjutkan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu adalah urutan angka dari yang terkecil atau dari bilangan yang kecil menuju bilangan yang besar. Nah, bagaimana kebalikannya? Di sini ada Beni yang sedang menghitung dari bilangan besar ke kecil. Dimulai dari 10 sampai 1. Nah, jika hitungannya 1 sampai 10 disusun dari bilangan yang kecil ke besar, maka dimulai dari angka 1 sampai 10. Nah, jika dibalik, disusunnya dari yang terbesar ke terkecil, maka dimulai dari yang terbesar dulu ya anak-anak. Dimulai dari angka 10 dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu adalah susunan angka dari yang terbesar ke terkecil. Nah, selain menyusun bilangan-bilangan dari yang terkecil ke terbesar, terbesar ke terkecil, Edo di sini membandingkan bilangan. Membandingkan itu adalah melihat kedua bilangan apakah sama besar jumlahnya atau salah satu lebih besar dan salah satu lebih kecil. Di sini seperti yang Edo bandingkan ada angka 10 dan angka 6. Nah, di sini bisa dibaca seperti ini ya anak-anak. Angka 10 itu atau bilangan 10 itu lebih dari 6 karena 10 itu jumlahnya lebih banyak dari 6. Kemudian ada angka 8 dan 7. Nah, di sini ini kurang tepat ya anak-anak. Di sini 8 itu lebih dari 7. Bukan kurang dari 7, tapi 8 itu lebih dari 7. Di sini kurang dari. Ini kurang tepat ya. Yang betul adalah 8 lebih dari 7. Kemudian bagaimana apabila ada bilangan yang sama? Maka kalian bisa menyebutnya seperti ini. 5 sama dengan 5 karena jumlahnya sama. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk latihan mandirinya silahkan kalian kerjakan halaman 106 ya anak-anak. Untuk yang bagian atas, tuliskan di tempat yang tersedia. Nah, diurutkan dari yang terkecil ya. Untuk bintang-bintang yang 2 paling atas diurutkan dari yang terkecil. Kemudian untuk bintang-bintang yang bagian bawah itu yang tengah, yang 2 itu diurutkan dari yang terbesar. Silakan dikerjakan dipandu oleh orang tua. Setelah itu, setelah mengisi bintang-bintang,
kalian silakan lengkapi urutan bilangan berikut. Nah, ada 3 urutan bilangan. Silakan kalian lengkapi ya kotak kosongnya. Nah, selamat mengerjakan. Kemudian untuk selanjutnya di halaman 107 ini latihannya adalah membandingkan banyak benda secara mandiri. Nah, silahkan kalian bandingkan bilangan-bilangan yang ada pada bintang di halaman 107 ini. Gunakanlah kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, seperti kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya di halaman-halaman sebelumnya. Dikerjakan ya anak-anak. Nah, untuk latihan yang terakhir, silakan kalian buka halaman 109 di pembelajaran ke-6. Ada kegiatan ayo mencoba. Di sini ada tabel aturan merawat tubuh. Silakan kalian isi ya anak-anak dengan cara contohnya seperti pada contoh yang pertama di tanggal 1 Agustus. Di sana ada mandi, apabila mandi dilakukan atau tidak dilakukan. Jika dilakukan, silakan beri tanda betul ya di checklist. Kemudian untuk tanggal 2 Agustusnya silahkan kalian checklist sendiri ya sampai kolom ketiga di tanggal 3 Agustus ya anak-anak ya. Itu adalah contoh tabel aturan merawat tubuh. Nah, nanti kalian bisa menulis sendiri. Kalau misalnya kalian punya buku yang kosong, kalian bisa menulis sendiri tabel aturan merawat tubuh dan diisi setiap hari ya anak-anak. Ini sebagai contohnya. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa pahami dengan mudah, dan apabila ada yang ingin ditanyakan lagi bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp Ustazah. Kemudian mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam setiap materi yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita hari ini masih harus belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.